ini terhadap wanita Indonesia agar memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian Ibu Buta Kartini ada membuat sebuah buku. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Buku yang dibuat. Angkat tangan dulu. Siapa? Rapli. Apa dulu bukunya Rapli? Rapli. Apa Rapli? Judulnya? Terakhir. Judul bukunya di terakhir. Ya, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu adalah buku yang dikarang oleh Ibu kita Kartini. Kemudian buka di halaman 15. Di halaman 15 di situ berisi tentang pidato. Pidato Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Perhatikan, Ibu mencontohkan kita berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk hak kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, Putri Sejatri, Putri Indonesia, harum namanya. Meskipun kita sudah tidak ada, meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara kita berpidato. Nah, Ibu minta anak Ibu satu untuk maju ke depan untuk mempraktekkan pidato. Ibu minta sadar. Ya, sadar. Ya. Yang lainnya biar silakan. Ada
memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Elsa Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada terima kasih semuanya. Tadi saya sudah mencontohkan pidato tentang ibu kita Kartini. Nah, apa itu pidato anak-anak? Lihat di layar. Pidato itu apa? Ya, kemudian apa saja unsur-unsur pidato? Nah, apa itu unsur pidato? Yang pertama apa? Salam pembuka. Salam pembuka. Apa bagian salam pembuka? Bagian Ucapan kehormatan. Kemudian ucapan syukur biasanya berisi ucapan rasa syukur orang-orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpulan dengan para tamu. Mengajar topik utama. kemudian nomor 2 apa? Isi pidato harus berisi dua ilmu penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya sertai alasan yang kuat untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, logis dan dikenal audiens. Gimana tuh? kesalahan saat menyampaikan. Ya. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan kita adalah 1, melalui kegiatan menganalisis informasi tentang peringatan Hari Kartini, siswa mampu mencermati dalam mengidentifikasi teks pidato melalui PPT. Ini yang disebut PPT anak-anak. PPT ini PowerPoint. Jadi PPT. Nomor 2, melalui
skema, siswa mampu menyusun konsep teks pidato melalui PPT. 3. Melalui kegiatan menelaah informasi tentang ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri fisik perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas melalui link video di PPT. Anak ibu putar. Kemudian nomor 4, melalui kegiatan pengelompokan ciri-ciri yang timbul pada masa pubertas, siswa mampu membuat karya tentang cara-cara menyikapi masa pubertas. Nah, kita masuk ke pelajaran kita. Tadi RA Kartini. RA Kartini kita ibu bagikan diisi. Teksnya sudah ada di halaman 15. Coba kalian tuangkan ke sini. Tulis jawabannya di situ. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LK 1 Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia LK 1 tentang pidato RA Kartini. Paham? Paham? Duduk aja deh. Ya, silahkan berdiskusi, cari jawabannya.
Bagus semua jawabannya. Pintar-pintar. Sudah selesai? Ibu minta kelompok 2 untuk maju mempresentasikan jawabannya. Satu orang maju. Satu maju. Maju. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan jawaban temannya benar atau salah. Nomor 1. Apa isi pidato pada bacaan tersebut? Jawabannya? Isi pidato adalah tentang A.R. Kartini. Tentang Hari Kartini. Benar? Benar. Kemudian nomor 2. Ya, yang lain nomor 2 benar atau tidak? Benar. Lalu nomor 3. Bagaimana suasana saat disampaikannya pidato? Hikmat dan tenang. Nomor 4 sama? Nomor 4 nilai yang terkandung dalam pidato tersebut. Yang sangat mulia dengan dan keteguhan berjuang kalau pada pendidikan Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, RA Kartini. RA Kartini adalah Raden, nama beliau Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai RA Kartini. Raden Kartini lahir pada tanggal berapa? Pada tanggal 21 April berapa? Tahun 1879 di kota Jepara. Kartini lahir di tengah keluarga bangsawan. Nah, Kartini lahir itu sudah besar apa masih kecil? Besar. Baru lahir? Kecil. Nah, Kartini kecil itu adalah Kartini yang dilahirkan di kota Jepara. Kartini kecil adalah Kartini yang menurut kepada orang tuanya. Nah, apakah kalian ingat bagaimana foto kalian sekali lagi kecil? Ada isi. Lucu. Sudah punya gigi? Belum. Sudah bisa jalan? Belum. Sudah bisa makan? Nah, apa sudah bisa berlari?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi IPA kelas 6, tema 6, tentang masa pubertas. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan kematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Sahabat cerdas, lalu apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, ingatlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik, karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Bergaulah dengan teman yang mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam,
Kembangkan hobi dan bakatmu. Mulailah menekuni hobi dan bakatmu. Karena mungkin hobimu saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Jangan takut memasuki masa pubertas. Ingat untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Masa pubertas. Nah, sudah tahu masa pubertas? Sudah bisa menilai? Pubertas apa enggak? Nah, apa arti pubertas, Fauzan? Arti pubertas apa, Fauzan? Yang lainnya perhatikan. Pubertas apa yang dimaksud dengan pubertas? Masa pubertas adalah masa setelah kanak-kanak. Pada masa pubertas seorang anak mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi seksual. Masa puber adalah tahap perkembangan. Menjadi perkembangan organ reproduksi pubertas pada anak perempuan terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan ada pada umumnya terantara usia 10 sampai 15 tahun. Kemudian ciri-ciri pubertas. Ibu minta Jana. Apa ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, Jana? Pada saat pubertas laki-laki akan mengalami perubahan suara, Terus tubuh rambut diperlihat dan dipanjang terangkan. lanjut. Dada tampak semakin gedang dan bahu terlihat lebih lebar. Bagian kelamin pada pria akan tumbuh membesar. Terus Lakon tumbuh pada saat dimulainya masa pubertas. Nah, tadi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki adalah mengalami terjadinya perubahan fisik, diantaranya pada saat pubertas laki-laki akan mengalami perubahan suara. Siapa yang pernah mengalami perubahan suara angkat tangan? Kemudian tubuh rambut di ketiak. Nah, tubuh rambut di ketiak. Kemudian dada tampak lebih bidang dan bahu terlihat lebar. Jadi organ kelamin pada pria akan tumbuh membesar dan jakun. Tahu jakun itu apa? Laki-laki jakun. Di sini. Ada yang sudah tumbuh jakunnya? Oh. Ibrahim, sudah ada jakunnya, Ibrahim? Tidak ada. Oke. Mau ada pade? Tidak. Nah, tidak ada. Tapi suara sudah ya. Suaranya sudah berubah. Ya. Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Hafijah, silakan Hafijah. Rambut halus di bagian ketiak serta organ tubuh halus. Bagian payudara mulai tumbuh besar. Bagian pinggul mulai tumbuh membesar. Perubahan bentuk tubuh misalnya terkena gemuk. Tubuh akan mengalami percepatan pertumbuhan. Kemudian, apakah dalam masa pubertas itu ada ketertarikan dengan lawan jenis? Nah, ada. Misalnya suka ya. Misalnya suka kepada
juga merupakan ciri-ciri dari pubertas. Selain dari ciri-ciri tersebut, juga ada daya tarik oleh perempuan kepada lawan jenis. Kemudian ada cara menyikapi pubertas yang benar. Bagaimana cara menyikapi pubertas yang benar? Itu ada semakin rajin berolahraga. Nah, pubertas itu harus diiringi dengan olahraga. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian rajin berolahraga. Berhati-hati, ingat, berhati-hati dalam bergaul. Nah, kalau kita sudah masa puber, itu laki-laki dan perempuan harus hati-hati dalam bergaul. Sudah ada batasnya. Kemudian memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan usia. Apa itu? Tontonan yang sesuai usia. Kamu anak-anak sekolah, berarti harus belajar. Yang ditonton dan dibaca adalah buku pelajaran. Cari tontonan di YouTube boleh, tapi yang berkaitan dengan pembelajaran. Atau animasi banyak sekarang di YouTube. Animasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian rajin beribadah. Berapa kali sehari kita beribadah? 5. Sebutkan. Alhamdulillah. Dikerjakan apa tidak? Alhamdulillah dikerjakan. Kalau yang masih bolong-bolong, kita usahakan belajar ya. Belajar supaya tidak bolong lagi. Namanya manusia adalah tempat salah dan hilang. Tapi jangan apa? Jangan akar-akar. Jangan kelewatan, jangan keteledoran. Nah, kemudian ibu akan membagikan LK2 dalam kelompok, masih dalam kelompok LK2 dijawab. Dijawab. Kerjakan lagi berkelompok. Setelah kalian menonton video tentang pubertas yang ditampilkan oleh guru tadi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, dijawab. Yang lainnya kelompoknya mohon aktif, jangan ada yang ngomong. Diisi. Tuh. Silakan ibu berwaktu 10 menit lagi. 10 menit lagi ibu berwaktu. Sini.
Terus. Hilang Kak? Lihat. Tuh. Ada.
Sudah. Ya, terima kasih Mbak Em. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan untuk mengumpulkan tugas yang dua tadi. Katakan di sini. Tugas tadi katakan. Tugas. Dua-duanya. Setelah pembelajaran, anak sudah memahaminya, kita akan mengadakan evaluasi akhir. Evaluasi akhir, Ibu bagi. Jawab aja. Satu-satu. Jawab. 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 Di situ ada nomor observasi, evaluasi akhir, pembelajaran 2, tema 7, subtema 1. Nama harus ditulis, kemudian kelas, kemudian tanggal. 22 Oktober. Hari ini tanggal 22 Oktober. Tulis di gambar evaluasinya tanggal 22 Oktober. Terus 2021. Ya, silakan. Sudah? Ya. Sudah? Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing.
Silakan nih Bapak menyimpul gitu. Membereskan